Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata lima bajuran minta saluga pasingat baju kata. Oke, berjumpa lagi dengan saya setelah kemarin hari Kamis kita libur dalam mata kuliah studi literatur. Kali ini akan saya jadikan satu video untuk yang mewakili minggu lalu dan juga akan hari Kamis yang untuk minggu ini, yaitu pertemuan ke-5 dan ke-6 untuk mata kuliah studi literatur ini. Oke, berikutnya ini kita akan membahas lebih rinci lagi tentang mengenai apa itu literatur review. Jadi bagaimana kita membuat, atau di sini akan saya jelaskan mengenai, atau kita baca bersama-sama mengenai jenis-jenis review, dan ada beberapa jenis. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai satu jenis review naratif. Untuk berikut jenis-jenis lainnya yang kritis dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, langsung saja kita coba melihat bahwa di sini salah satu jenis review adalah review narasi atau review naratif yang bersifatnya. Ini merupakan salah satu jenis review yang meninjau literatur secara tradisional atau secara yang paling sederhana di sini. Dan di sini lebih kecenderungannya pada review-review yang bersifat memiliki kecenderungan interpretasi kualitatif dari pengetahuan atau literatur yang kita temukan sebelumnya. Dan seperti biasanya bahwa tinjauan naratif ini berusaha untuk menemukan ringkasan atau sintesis dari apa yang mengenai topik-topik tertentu, dan ini juga tidak bertujuan untuk menemukan sebuah generalisasi atau pengetahuan yang menyeluruh akumulatif mengenai kajian yang, atau istilahnya review yang akan kita tinjau di sini. Di sini ya, paling tidak tim reviewer mengumpulkan, mensintesis literatur, lalu kemudian mencoba untuk menunjukkan value-nya, nilai-nilai, bukan untuk menilai tapi berusaha untuk mengajukan nilai-nilai dari sudut pandang tertentu. Dan juga reviewer juga di sini secara selektif membatasi beberapa perhatian pada berfokus pada hal-hal yang tertentu, atau menemukan poin-poin tertentu di sini. Dan pendekatan ini memang sedikit mungkin kurang sistematis, dan pemilihan artikel atau pemilihan sesuatu yang direview tersebut mungkin sangat subjektif, atau hanya mengumpulkan yang memang tidak mempertentangkan, tapi mengumpulkan informasi-informasi literatur ataupun artikel-artikel yang sesuai di sini. Dan di sini memang salah satu kelemahannya adalah menyebabkan atau memunculkan kesimpulan-kesimpulan atau interpretasi yang cukup bias. Ya, oke, untuk masalah tujuannya ini masih tetap sama pada subjek tertentu. Hampir semua jenis review adalah menemukan sintesisnya, lalu kemudian paling tidak diharapkan untuk para pembaca review tersebut itu memperoleh semacam latar belakang, atau memperoleh pendahuluan atau memperoleh pengetahuan secara umum mengenai hal yang ada saat ini. Dan ini bisa juga memang untuk menginspirasi penelitian baru, dan juga seringkali berusaha langsung untuk membahas
segala macam sesuatu yang paling mutakhir dari suatu buku teks. Dan ketika ini melihat untuk mengkaji buku teks ini tentu saja sangat-sangat cocok ketika digunakan review naratif ini digunakan sebagai penyusunan sebagai materi-materi ketika disusun, digunakan sebagai materi-materi untuk diskusi kelas, untuk saling menemukan dan berpendapat, dan ini tentu saja akan menciptakan sebuah diskusi yang cukup seru di kelas sebetulnya ketika semuanya memiliki perhatian terhadap review seperti ini. Oke, hampir semua review juga ini juga dapat membantu untuk menentukan pertanyaan penelitian, fokus penelitian, atau merumuskan hipotesis, dan juga bisa juga digunakan untuk mengisi artikel-artikel pendidikan dan untuk membawa semua pembaca dan juga reviewernya sendiri untuk tetap up to date pada masalah-masalah tertentu yang memang sedang aktual. Di sini berikutnya juga ternyata review naratif ini juga sering digunakan untuk sebagai hari ini banyak juga yang diperketat dengan beberapa kaidah-kaidah atau metode-metode atau cara tertentu untuk mereview dibandingkan dengan ulasan tradisional. Jadi memang pendekatan ini diusahakan secara sistematis untuk saat ini. Seperti misalnya kita harus mencari dan mensortir atau menyaring literatur, membuat ekstraksi dan analisis sebagai bahwa literatur tersebut adalah sebuah data, apakah itu akurat atau tidak. Lalu kemudian penulisan review ini baru kemudian dilakukan, dan langkah-langkah ini sebetulnya akan lebih baik lagi jika dilakukan secara terstruktur, terutama untuk fokus pada identifikasi studi, terutama dalam ruang lingkup yang selayaknya, sehingga sintesis dan analisis ini secara efektif dapat mempresentasikan atau ibaratnya dapat menunjukkan gambaran-gambaran jelas, singkat namun tepat mengenai tema-tema tertentu. Dan ulasan naratif ini biasanya juga secara naratif ini akan menjadi pijakan untuk melakukan atau memulai proyek-proyek atau pekerjaan tertentu di sini. Dan pastinya selalu ditekankan bahwa untuk melakukan review sumber-sumber itu juga harus banyak dipersiapkan. Nah, di sini sudah mulai banyak juga yang upaya-upaya untuk membuat langkah-langkah review naratif ini menjadi lebih terstruktur, dan ini banyak juga mulai dilakukan tentang bagaimana pengembangannya, lalu kemudian bagaimana cara untuk menelisik atau untuk menelisik ataupun mencari ataupun untuk menemukan literatur yang tepat secara sistemik, sehingga kesimpulan yang akan didapatkannya itu jauh lebih akurat. Dan untuk hari ini untuk sebuah review itu akan dapat lebih mudah dilakukan dengan berbagai macam kemajuan yang ada di IT hari ini. Kita dengan mudah menemukan citasi, kita dapat dengan mudah membedakan, kita dapat dengan mudah mengumpulkan pendapat-pendapat itu dari
dengan searching, browsing atau menulis melalui dunia maya atau menulis melalui jaringan online. Dan kita juga akan bisa bisa menguji kelayakannya, apakah ini sudah pernah dilakukan atau belum, mirip dengan karya-karya orang lain, atau kita juga dapat menemukan sumber-sumber yang relevan secara lebih mudah dengan kata kunci tertentu di sini. Dan ini akan sangat banyak berguna untuk kita yang memang akan melakukan penelitian, atau kadang-kadang kita karena informasi yang begitu cepat hari ini, maka tuntutan untuk cepat mendapatkan informasi yang up to date itu begitu penting hari ini. Oke, dan ini tentu saja akan sangat efektif ketika kita melakukan langkah-langkah yang memang efektif, efisien, dan tidak terlalu banyak membuang waktu, energi, dan juga fokus atau konsentrasi kita dalam melakukan kajian, membuat narasi, membuat review ini secara naratif. Oke, saya cukupkan sekian, walaupun ini tadi cukup cepat dan mungkin kurang jelas. Seandainya yang ingin dijelaskan bisa kita diskusikan pada karena ini memang langsung terapan juga, terutama ketika Anda hari ini sedang banyak mengambil mata kuliah yang penuh tugas menulis entah itu artikel, paper, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita akan lebih baik ketika kita melakukan beberapa review sebelumnya, bagaimana kita memang sedang langsung menerapkan ini semua, studi literatur ini dalam semua mata kuliah hari ini, terutama untuk semester lanjut. Oke, saya rasa kita akan berhenti pada review naratif ini dulu dalam pertemuan kali ini. Jadi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis review yang lainnya. Mungkin akan lebih detail, mungkin akan lebih ini yang review yang paling sederhana, dan nanti akan pada review yang semakin lama semakin kompleks dan menuju ke arah review buku secara kritis. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil katalini bajuramin kasaruga, basengat kajubata. Salam, kita bertemu lagi dan tetap sehat selalu. Terima kasih.